Kehidupan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan Juli 2025 untuk zodiak Capricorn. Buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini. Oke, mari kita lihat ada apa aja peristiwanya di pertengahan Juli 2025 ini Capricorn. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja ya, buat para Capricorn, di kartu yang pertama aku lihat beberapa dari kamu sepertinya akan mengalami peristiwa yang terkait dengan happiness, adanya kebahagiaan ya, peristiwa yang berkaitan dengan kebahagiaan. Lalu yang kedua juga adanya peristiwa yang terkait dengan kamu yang nantinya apa ya, kalau aku lihat kayak ada landasan kehidupan kamu yang semakin menguat ya di pertengahan bulan Juli ini. Landasan kehidupan yang semakin menguat bisa dari sisi finansial, spiritual, ataupun di sini dari sisi spiritualitas, sosial, finansial. Nah, itu tiga itu ya. Lalu yang ketiga di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan rasa syukur kamu terhadap sesuatu di sini yang begitu luar biasa ya. Lalu yang keempat, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kekuatan. Ada hal-hal yang sepertinya akan semakin menguatkan seorang Capri di pertengahan bulan Juli ini, terutama mungkin dari sisi pemikiran ya, analisis, lalu juga dari segi komunikasi. Di sini kamu secara komunikasi itu akan lebih detail, lebih tajam gitu ya, dan lebih jelas ya. Dalam komunikasi akan lebih jelas dan gak ada tuh namanya seorang Capri yang bertele-tele soal omongan, lebih to the point juga. Oke, selanjutnya coba langsung aja kita klarifikasi. Tapi sebelum mengklarifikasi kayak biasa teman-teman ya, aku mau sebutin dulu untuk angka keberuntungannya kamu di pertengahan Juli. Ada di angka 15, angka 5, 36, dan 19. Coba langsung aja kita klarifikasi dulu di sini. Oke. Capri yang pertama terkait dengan happiness, kebahagiaan ya. Peristiwa-peristiwa bahagia kah? Apa yang bahagia buat Capri kah? Bahwa kalau aku lihat sepertinya apa yang membahagiakan bagi kamu di pertengahan Juli adalah tentang beberapa harapan-harapan yang bisa terwujud gitu ya, setelah kamu berusaha untuk memaafkan seseorang. Nah, jadi bisa jadi ada yang pernah bersalah nih sama kamu gitu ya, mungkin cari masalah, mungkin memang sengaja ya, suka aja gangguin kehidupannya kamu gitu, sehingga orang-orang yang kayak cari masalah dengan kamu di sini, yang pernah mengusik kebahagiaannya kamu ya, aku lihat bisa jadi kayak ini akan ngebuat ya, tentunya ngebuat perasaan kamu jadi nggak enak ya. Kok kayak gitu sih orang ini kak, kok jahat gitu sih gitu ya. Dan kamu akan healing dari itu semua. Kamu berusaha untuk move on, kamu berusaha untuk memaafkan sambil berharap yang terbaik seperti itu. Makanya timbul kebahagiaan di sini ya. Termasuk salah satunya ketika kamu sudah berhasil memaafkan orang-orang yang pernah bersalah dengan kamu dengan ikhlas, dengan hati yang lapang ya, maka ada kebahagiaan yang muncul di sini ya. Kebahagiaan muncul dan beberapa harapan bisa terwujudkan seperti itu. Lalu yang kedua terkait dengan penguatan dari sisi tiga hal tadi ya, penguatan landasan kehidupan lebih tepatnya, bisa secara finansial, sosial, ataupun spiritual di sini ya. Dan kalau aku lihat setelah sebelumnya kamu ini sempat kurang fokus pada tiga hal tersebut. Aku nggak tahu kamu sibuk apa di sini Capri, tapi yang jelas dari salah satu di tiga hal yang udah aku sebutkan tadi tentang landasan kehidupan, sebelumnya kamu sempat kurang fokus gitu. Bahkan beberapa ada yang bosen nih dengan kerjaannya ya, jenuh, kerjaannya numpuk banyak tapi harus dituntut selalu on time ya, perfectionist, harus selalu bagus di sini. Sehingga ketika kamu boring dengan kerjaannya kamu ya, aku lihat landasan kehidupan kamu akan berpengaruh gitu. Mungkin sebelumnya sempat goyah gitu ya, kerjaan males, target nggak tercapai di sini, kurang fokus, target nggak tercapai ya, males juga jadinya, sehingga hasil yang didapatkan nggak maksimal ya.
hasil nggak maksimal dari kerjaan ataupun bisnis ataupun usaha yang kamu jalani ini bisa berdampak kepada sumber penghasilan kamu. Secara finansial bisa saja ada penurunan juga kayak gitu. Itu contohnya ya. Lalu yang ketiga di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan rasa syukur di sini ya, Capri. Ada rasa syukur kamu yang begitu luar biasa di pertengahan Juli ini kalau aku lihat. Dan ini terkait dengan rasa sabar. Sebelumnya aku lihat Capri ini cenderung apa ya? Bisa saja kayak emosinya terganggu, nggak terkontrol di sini. Terus bisa saja ada permasalahan dengan orang lain hanya gara-gara emosi sesaatnya yang naik gitu. Dan di pertengahan Juli ini aku rasa timbul rasa syukur yang begitu luar biasa di sini karena memang secara emosi di sini kamu sudah cukup terjaga kayak gitu. Nggak yang kayak kemarin ya, yang temperance-nya terbalik gitu. Nggak sabaran ya, mudah marah, mudah naik emosinya ya. Dan emosi kamu itu nggak jarang loh bisa menimbulkan perselisihan dengan orang lain gitu. Lalu yang keempat terkait dengan kekuatan. Nah ini adanya kekuatan diri seorang Capri yang semakin menguat. Apa yang menguat di sini? Tadi tentang proses berpikir kamu ya, analytical thinkingnya. Terus juga secara komunikasi semakin lebih tajam ya. Jadi secara verbal di sini juga luar biasa ya. Semakin menguat. Jadi komunikasi kamu dengan orang lain secara conversation itu akan jauh lebih enak. Setelah sebelumnya kalau aku lihat kamu ini sempat trauma. Gara-gara mungkin disakiti oleh seseorang ya, kayak melalui kata-katanya gitu. Ada three of swords. Sebelumnya kalau aku lihat Capri ini lumayan patah hati, lumayan sakit hati gara-gara omongan seseorang ya, atau gara-gara omongan orang lain ke kamu lah gitu. Itu yang membuat kamu jadi malas komunikasi, malas berinteraksi, malas kak mau ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya apa? Nyakitin kak omongan orang lain ke aku. Jadi ya buat apa? Aku terlalu banyak membuka diri, terlalu banyak ngobrol, nah gitu. Ada hal-hal yang ternyata bikin trauma soal komunikasi ya. Dan tapi di pertengahan Juli ini kamu kembali kayak kesetelan awal kamu gitu loh ya. Secara komunikasi jadi strong lagi di sini. Ada hal-hal yang bisa jadi secara luka hati terobati gitu ya, nggak traumaan lagi ya. Bagus lah ya. Capri itu orangnya sangat logik ya. Jadi aku rasa kalau untuk hal-hal sifatnya traumaan seharusnya bisa jauh dari seorang Capricorn gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Capri di pertengahan Juli ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo sesama Capricorn. Lalu di sini juga ada Temperance, Sagittarius, Gemini, Libra, dan Aquarius. Energi paling kuat itu datangnya dari Sagittarius gitu aja. Oke, mungkin angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi ada di 15, angka 5, 36 dan 19 itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Capricorn.